Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6B MI Masudia. Pada kesempatan yang kedua ini kita belajar tentang materi IPA tema 8 yaitu tentang bumiku. Jadi nanti anak-anak membacanya untuk IPA sudah sampai pada tema 8 ya. Nah, sekarang kita belajar rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Bumi kita mempunyai poros di bagian utara dan selatan. Kemudian bumi kita berputar. Nah, bumi yang berputar pada porosnya itulah yang disebut dengan rotasi bumi. Akibat rotasi bumi dapat mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang disinari oleh matahari mengalami siang hari, sedangkan bagian bumi yang tidak disinari oleh matahari mengalami malam hari. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di bumi. Jadi misalnya di Indonesia mengalami siang, di bagian bumi yang lain bisa mengalami pagi atau malam. Yang ketiga, terjadinya gerak semu harian matahari. Jadi matahari seakan-akan bergerak padahal tidak. Yang bergerak adalah bumi. Yang keempat, perubahan arah angin. Jadi arah angin juga bisa berubah karena adanya rotasi bumi. Di sini dijelaskan gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Di sini ada contoh gambar belahan bumi yang disinari oleh matahari sehingga terjadi siang hari. Dan gambar selanjutnya adalah bagian bumi yang tidak disinari oleh matahari sehingga mengalami malam hari. Selanjutnya kita belajar perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Satu putaran. Nah, perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Atau 1 hari 1 malam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Indonesia yang terletak di antara 95 bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, yang wilayahnya meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan beberapa daerah di Kalimantan, yaitu Kalimantan Utara dan Tengah. Yang kedua yaitu WITA atau waktu Indonesia Tengah. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Bali, dan yang selanjutnya adalah waktu Indonesia Timur atau WIT yang meliputi Papua dan Maluku. Nah, menurutmu jika di Jakarta jam 8.30 atau jam setengah 9, maka jam berapa di kota-kota berikut? Semarang ikut waktu Indonesia bagian Barat, jadi masih sama, masih jam 8.30. Palangkaraya ikut waktu Indonesia bagian mana? Anak-anak silakan nanti dicari. Kendari ikut waktu Indonesia bagian mana? Nah, nanti kita hitung antara waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu terpaut 1 jam. Waktu Indonesia bagian Barat dengan Tengah itu terpaut 1 jam.
Waktu Indonesia Timur dengan Barat terpaut 2 jam. Nah, nanti kita coba mencari. Anak-anak yang sudah dapat jawabannya, boleh silakan disampaikan. Selanjutnya, mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Kalau tadi kita belajar rotasi, sekarang kita belajar revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi kita bersama dengan satelitnya, bulan, itu mengelilingi matahari. Waktu revolusi bumi adalah 1 tahun atau 365 lebih 1/4 hari. Karena ada lebihan 1/4 hari, maka setiap 4 tahun sekali itu terjadi tahun kabisat, yaitu 1 tahun yang terdiri dari 366 hari. Pengaruh revolusi bumi. Yang pertama, penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah atau yang kita kenal dengan bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai Desember. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi di suatu negara yang satu dengan negara yang lain itu lamanya siang dan malam itu berbeda. Nah, kalau di Indonesia letaknya di garis khatulistiwa, jadi waktu siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Tapi kalau di negara yang lain ada yang lebih lama malamnya, ada juga yang lebih lama siangnya. Yang keempat, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis. Ada musim dingin, musim panas, dan seterusnya. Yang kelima, ada rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Jadi kalau malam itu kita lihat rasi bintang yang berbeda pada tiap bulan. Nah, rasi bintang itu biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melaut. Di sini dijelaskan gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Selanjutnya, gerak semu tahunan matahari karena pengaruh revolusi bumi. Nah, untuk tugasnya, kalian kerjakan tugas yang ada di fotokopi yang kemarin sudah dibagikan untuk materi IPA. Dan insya Allah dikumpulkan pada hari Kamis. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Untuk saat ini saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.